Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang pemuda yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang ulama besar, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Seorang pemuda ahli maksiat ini bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, bagaimana caranya agar kita itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Syekh Ibrahim pun balik bertanya kepada seorang pemuda ini, "Wahai pemuda, jika engkau mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan, asal engkau bisa melakukan beberapa syarat yang akan saya sampaikan." Lalu pemuda ini pun menyampaikan kepada Syekh, "Wahai Syekh, apa syarat-syaratnya itu?" Yang pertama, kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai pemuda, jika engkau mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan, asal engkau jangan memakan dan meminum rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala." Seorang pemuda ini pun berpikir dan mengatakan kepada Syekh, "Wahai Syekh, mana mungkin saya bisa melakukan itu? Karena apa yang saya makan, apa yang saya minum selama ini adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata Syekh Ibrahim, "Kalau begitu, pantaskah engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, itu adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala." Seorang pemuda ini semakin berpikir dan mengatakan di dalam hatinya, betul juga apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. "Wahai Syekh, apa syarat yang kedua?" Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai pemuda, jika engkau mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan, asal engkau bisa mencari tempat di mana di dunia ini yang Allah tidak mengetahui apa yang engkau kerjakan." Seorang pemuda ini pun semakin berpikir, "Wahai Syekh, tidak mungkin saya bisa melakukan itu. Karena apa yang saya lakukan ini pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada." Lalu kata Syekh Ibrahim, "Kalau begitu, pantaskah engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau tidak bisa mencari tempat yang dimana Allah tidak mengetahui apa yang engkau kerjakan?" Apa yang kita kerjakan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita nanti ditutup oleh Allah. Tangan kita nanti akan bicara. Kaki kita nanti akan bersaksi terhadap apa yang kita kerjakan ketika kita masih hidup di dunia ini. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda ini pun kembali bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, tolong sampaikan syarat selanjutnya." Kata Syekh Ibrahim, "Jika engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan, asal engkau bisa menunda kematian ketika azal sudah sampai." Lalu seorang pemuda ini semakin sadar, "Wahai Syekh, tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Karena ketika azal sudah sampai, maka tidak ada satupun orang yang bisa menunda kematian kita." Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham kepada seorang pemuda ini tidak bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah kepada kita semua. Lalu bertanya kepada diri kita masing-masing, pantaskah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan apa yang kita makan dan minum ini adalah rezeki yang datang dari Allah. Kita pun tidak bisa mencari tempat di mana Allah itu tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan kita pun tidak bisa menunda kematian kita ketika azal itu sudah sampai. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.